Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Sarah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra angkatan 2018 unit 2. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah melakukan proses ataupun kegiatan berdoa, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ataupun membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, sekarang kita akan mengingat materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu mengenai meningkatkan kemampuan membaca dan keterampilan membaca, di mana di sini itu sudah membahas mengenai apa pengertian membaca, kemudian mengenai hal-hal lainnya, dan juga sudah membahas mengenai meningkatkan kemampuan membaca, namun hanya sebagiannya ataupun secara umumnya saja, belum terperinci. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca tersebut.
Dan sekarang kita akan masuk kepada intinya, yaitu cara ataupun strategi meningkatkan kemampuan membaca pada anak SD. Nah, keterampilan membaca itu kemampuan mengeja ataupun melafalkan tulisan, didahului oleh kegiatan melihat dan memahami tulisan untuk mendapatkan informasi. Nah, kegiatan melihat dan memahami merupakan suatu proses yang simulat untuk mengetahui pesan atau informasi yang tertulis. Menumbuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap makna kata-kata ataupun kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan sekilas dalam teorika seperti keterampilan berbahasa yang lain, yaitu berbicara dan menulis. Itu menurut Tarigan pada tahun 1984. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama yaitu menerapkan metode pembelajaran membaca. Yang pertama, metode abjad. Metode abjad ini memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan langkah pertama, mengenalkan membaca beberapa huruf, misalnya B, U, D, I. Yang kedua, merangkai huruf tersebut menjadi suku kata, misalnya Budi tadi kan, B, U, Du, D, I, Di. Nah, yang ketiga yaitu menggabungkan suku kata yang sudah dilafalkan, misalnya I, T, U, Tu, dibaca menjadi itu. Kemudian Budi, B, Bu, Bu, D, I, Di. Kemudian merangkai kata menjadi kalimat, misalnya itu Budi menjadi itu Budi. Metode yang kedua yaitu metode bunyi. Metode bunyi sebenarnya sama dengan metode abjad tersebut. Bedanya terletak pada cara pelafalan atau mengeja huruf. Metode abjad melafalkan huruf sebagaimana kita menyebut abjad. Misalnya B dilafalkan B, D dilafalkan D. Nah, metode bunyi melafalkan huruf sebagaimana bunyinya. Misalnya B dilafalkan dengan B, kemudian D dilafalkan dengan D. Nah, kemudian metode suku kata. Metode suku kata memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi suku kata. Kemudian, suku-suku kata itu dirangkai menjadi sebuah kata. Dan langkah terakhir, merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Misalnya, itu dibaca itu, Budi dibaca Budi. Kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat, yaitu itu Budi. Yang keempat yaitu metode kata lembaga. Metode kata lembaga mulai mengajar membaca permulaan dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, mengenalkan kata, misalnya batu. Kemudian menguraikan kata menjadi suku kata, misalnya batu. Yang ketiga, menguraikan suku kata menjadi huruf-huruf, misalnya B, A, T, U. Kemudian menggabungkan huruf menjadi suku kata, misalnya mi,
Nah, kemudian menggabungkan suku kata menjadi kata. Misalnya yaitu batu. Yang kelima, metode global ataupun metode kalimat. Membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Misalnya seorang guru sedang menunjukkan sebuah gambar. Nah, gambar ini misalnya ini Maya. Nah, kalau anak sudah hafal, dilanjutkan dengan membaca kalimat tanpa bantuan dari gambar yang diberikan tadi. Nah, caranya itu yang pertama, menguraikan kalimat menjadi kata-kata. Ini Maya. Kemudian menguraikan kata tersebut menjadi suku kata. Misalnya ini Maya. Kemudian menguraikan suku kata tadi menjadi huruf-huruf. Misalnya I, N, I, M, A, Y, A. Nah, kemudian yaitu mengembangkan keterampilan membaca. Nah, setiap guru itu harus dapat membantu serta membimbing para siswa untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca. Nah, menurut Supriyadi pada tahun 1991, usaha yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca yaitu yang pertama, guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata mereka dengan cara yaitu pertama, memperkenalkan sinonim kata-kata, antonim kata-kata, praparase kata-kata yang berdasar sama. Kemudian memperkenalkan imbuhan yang mencakup awalan, sisipan, dan akhiran. Kemudian mengira-ngira atau menerka makna kata-kata dari konteks atau hubungan kalimat. Kalau perlu menjelaskan arti sesuatu kata abstrak dengan mempergunakan daerah atau bahasa ibu siswa tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu guru dapat membantu para siswa untuk memahami maksud, struktur kata-kata, kalimat, dan sebagaimana dengan cara-cara yang telah dikemukakan. Yang ketiga, kalau perlu nih, guru dapat memberi serta menjelaskan kawasan ataupun pengertian kiasan, ungkapan, pepatah, peribahasa, dan lain-lain dalam bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, yang keempat, guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para siswa dengan berbagai pertanyaan. Yang kelima, guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para siswa dengan cara, ada beberapa caranya, yaitu pertama, kalau siswa disuruh membaca dalam hati, ukurlah waktu membaca siswa tersebut. Yang kedua, haruslah diusahakan agar waktu tersebut bertambah singkat serta efisien secara teratur sepanjang tahun. Yang ketiga, haruslah dihindarkan gerakan-gerakan bibir pada saat membaca dalam hati. Nah, hal itu tidak baik dan tidak perlu dilakukan oleh para siswa. Kemudian yang keempat, haruslah dijelaskan tujuan khusus, tujuan membaca bahan bacaan tertentu kepada para siswa. Nah, mereka harus dapat menemukan dari bahan bacaan jawaban terhadap beberapa pertanyaan atau beberapa kata
atau sesuatu ide, pendapat, atau pikiran utama. Nah, singkatnya, dalam mengembangkan serta meningkatkan keterampilan membaca para siswa, maka guru mempunyai tanggung jawab yang berat. Paling tidak memiliki 6 hal utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, memperluas pengalaman para siswa sehingga mereka akan memahami keadaan dan seluk-beluk tentang kebahasaan. Yang kedua, mengajarkan bunyi-bunyi bahasa dan makna-makna kata baru. Kemudian yang ketiga, mengajarkan hubungan bunyi bahasa dan lambang atau simbol. Yang keempat, membantu para siswa memahami struktur-struktur, termasuk struktur kalimat yang biasanya begitu mudah bagi siswa. Yang kelima, mengajarkan keterampilan-keterampilan pemahaman tersebut kepada para siswa. Yang keenam, membantu para siswa untuk meningkatkan kecepatan dalam membaca. Menumbuhkan minat baca anak. Menumbuhkan minat baca anak ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu proses pembelajaran di sekolah harus dapat mengarah kepada peserta didik untuk rajin membaca buku dengan memanfaatkan literatur yang ada di perpustakaan ataupun sumber belajar lainnya. Di sini para guru sebagai pendidik dan pengajar memberikan motivasi melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan, memberi tugas kepada peserta didik agar berkunjung ke tempat sumber membaca, yaitu perpustakaan di sekolah. Yang kedua, menekankan harga buku bacaan maupun buku pelajaran agar terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang ketiga, buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Dengan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik, buku bacaan bisa menjadi salah satu pintu untuk kesenangan anak membaca. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya minat baca anak, baik di rumah maupun di sekolah. Di sekolah, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menceritakan kembali buku yang telah dibaca. Di rumah, orang tua harus dapat menciptakan kondisi lingkungan agar anak-anak gemar membaca. Para orang tua hendaknya itu menyediakan bacaan di rumah seperti majalah, koran, buku ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menumbuhkan minat baca sejak dini. Menumbuhkan minat baca sejak dini, bahkan sejak anak mengenal huruf. Yang keenam, meningkatkan frekuensi pameran buku di setiap kota atau kabupaten dengan melibatkan penerbitnya, LSM, perpustakaan, masyarakat pecinta buku, Depdiknas, dan sekolah-sekolah. Yang ketujuh, di rumah orang tua memberikan contoh membaca untuk anak-anaknya. Demikianlah cukup sekianlah pembahasan kita kali ini mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca anak. Mana kita telah membahas bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua agar anak tersebut memiliki keterampilan membaca yang baik dan memiliki minat baca yang tinggi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita berdoa untuk menutup pertemuan kita kali ini. Doa setelah belajar.
Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.